berusaha merebut sebuah posisi atau mempertahankan yang berbeda dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya pernah melihat ya di gereja kita ini. Saya pernah di Kalimantan. Saya kerja di Kalimantan selama 12 tahun menjadi pendeta. Nah, suatu hari saya diundang untuk rapat pendeta-pendeta yang tahun, dan ada pemilihan departemen-departemen. Saudara-saudara, begitulah ya, orang kasakusu kesana kemari, orang membentuk kelompok-kelompok supaya dia dipilih menjadi departemen. Nah, saya tidur, ya, saya ditempatkan di rumah seorang direktur departemen, suatu departemen. Lalu saudara-saudara, tibalah pemilihan. Ternyata direktur ini, tempat saya menginap ini, tidak terpilih kembali. Lalu setelah istrinya tahu bahwa dia tidak terpilih, saya dengar malam itu istrinya menangis berang-berang, aduh Tuhan. Begini Kak, seharusnya Tuhan, ketika dia tidak terpilih menjadi direktur departemen, lalu istrinya harus merasakan penderitaan, lalu istrinya harus menangis. Betapa berbedanya dengan Yesus ini, yang meninggalkan jabatannya lalu mengambil upah seorang hamba. Apakah kita kalau sudah tidak menjabat lagi, lalu kita sakit hati, menangis kecewa? Kemudian orang akan banyak yang berusaha anggota DPR menjadi bupati dengan satu asumsi. Itu Daniel, itu Yusuf menjadi petinggi kerajaan. Mereka di sana berguna, bermanfaat untuk kemaslahatan, untuk masyarakat Israel. Tetapi saudara-saudara yang situ hal yang berbeda. Yang tidak diingat adalah Yusuf dan Daniel tidak pernah merebut jabatan itu. Tidak pernah berpikir untuk duduk sebagai perdana menteri, tidak pernah berpikir untuk duduk sebagai petinggi kerajaan. Tetapi mereka memang dipilih oleh karena mereka layak untuk itu. Mereka layak karena kemampuan, karena skill mereka, karena pengetahuan mereka. Lalu mereka dipilih menjadi petinggi kerajaan. Yesus berkata kepada umat-Nya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ketika Raja Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi itu? Engkaukah yang turun dari surga menjadi raja bangsa Israel? Karena Pilatus seorang raja di sana. Yesus katakan, sebenarnya Yesus tidak jawab. Tapi saudara-saudara, ayat yang lain di Kejadian Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia. Artinya saudara-saudara, Yesus mau kasih kita sebagai umat-umat yang dipilih oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus memilih untuk satu pikiran dan satu perasaan dengan Kristus. Yang seharusnya umat Tuhan adalah orang-orang yang merendahkan dirinya, orang-orang yang tidak berusaha bahkan mempertahankan jabatannya. Tetapi orang-orang yang dikatakan seperti Paulus tadi, hendaklah kamu hidup bersama, seperasaan dan sepikiran dengan Yesus. Hendaklah kamu memikirkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Supaya apa? Supaya di dalam hidup ini kamu semua beroleh damai dan sejahtera. Kamu bisa hidup tenang, kamu tidak sakit hati, kamu punya pengharapan, kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Kamu meniru meneladani apa yang Yesus telah tunjukkan kepada umat-umatnya, kepada semua nabi-nabi lain. Di dalam kitab Ibrani bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita hidup hanya sementara. Kita hanya sebagai pengembara, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga. Kita mau hidup yang lebih mulia, yang lebih kekal. Karena apa, saudara-saudara? Karena seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 10, ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada akhirnya, saudara-saudara, Yesus ini yang mau merendahkan dirinya, yang mau mengambil rupa menjadi hamba demi manusia, yang mau hidup dalam pergumulan, dalam penderitaan demi orang lain, demi manusia. Pada akhirnya Alkitab mencatat nama Yesus ini akan ditinggikan di atas nama segala nama. Setiap lutut akan bertekuk di hadapan Yesus, dan setiap lidah akan mengaku Yesus telah melakukan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Yesus yang adalah Tuhan, tetapi Dia merendahkan dirinya, dan pada akhirnya Yesus juga akan berkata. Saudara-saudara sekalian, apakah kita mau memilih hidup seperti Kristus, atau kita memilih untuk hidup menurut jalan pikiran kita sendiri? Pada saat semua orang, kata Matius 25, pada saatnya bila mana anak manusia datang di atas awan-awan dengan segala kemuliaannya, dengan diiringi oleh sebuah malaikat, lalu Dia berkata, sabarlah hambaku yang setia, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu dari sejak dunia ini dijadi. Saudara-saudara, masa depan umat-umat Tuhan yang mau hidup seperti Kristus, yang mau hidup mementingkan orang lain, bukan kepentingan diri. Masa depan umat-umat Tuhan yang hidup benar adalah masa depan yang penuh dengan kemuliaan dan kegembiraan. Tuhan kiranya memberkati semuanya.